terkait sebenarnya itu ayat yang ke-22. Hari ini kita lanjutkan sedikit saudaraku, karena selalu saya lihat Pak Gembala juga berkait saya dengan 33, 1, 2, 3. Jadi kita bisa nanti kalau menjadi saudaraku. Dan saya hari ini berada sebenarnya di tempat hambanya Pak Warubo yang dikenalkan Pak Gembala beberapa bulan lalu. Saya mengajar di sekolah, kemudian tadi saya saudaraku khotbah di situ mulainya jam 7.30, jam 5 pagi kami sudah berangkat. Jam 8 malam saya sudah istirahat, matikan HP. Jam 8 malam saya tidur, tidak percaya, coba telepon pasti tidak nyambung. Jam 8 malam saya tidur sudah. Kenapa? Saya menghargai pekerjaan Tuhan, supaya kamu sehat, supaya kamu segar, tidak kelihatan kayak nggak mandi, terlalu capek, terlalu lelah. Makanya tadi Bung Mel gini, kalau mandi itu cuci muka, saudara. Kalau sempat bilang penting mau mandi, mau aja anak kecil, karena orang dewasa tuh mandi 2-3 kali ini aja sudah segar sekali ini. Nah, beberapa waktu lalu yang pertama itu saudaraku, dalam Kejadian 28 ayat yang berikut itu, beges saudaraku, itu ayat 10. Di sana harus ada transisi dari manusia daging menjadi manusia roh. Ya, saudara mau berubah hidupmu, kalau tidak ada perubahan, bagaimana fase-fase saudara dari kedagingan, nafsu kedaginganmu terlalu kencang, terlalu kuat, sekalipun anak Tuhan tidak berani menyangkal diri saudaraku, maka saudaraku tidak akan bisa menjadi rohani. Maka Yesus berfirman, barang siapa mengikut aku, yang pertama harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru dikatakan dia mengikut aku. Dua hal ini kalau saudara tidak lakukan, maka saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Barang siapa mengikut aku, firman Yesus, amin, harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib ini dari pihak kita. Kalau dilecehkan, kalau kita dihina, mungkin juga dijadikan sapi perah, mungkin juga dibunuh karena Tuhan, saudara tidak boleh kecewa. Yohanes pasal 16 ayat 1-2, akan tiba hari-hari ini ketika orang membunuh kamu, mereka berpikir, berasumsi bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Dia ditipu oleh setan atau iblis. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, merampok, membinasakan. Gambaran iblis. Yesus datang agar engkau memiliki segala sesuatu di dalam kelimpahan. Dalam terjemahannya yang sudah saya katakan itu, in the fullness of Christ. Apa itu dalam kepenuhan Kristus? Dalam kepenuhan urapan yang seperti dimiliki Kristus. Kalau saudara tidak memiliki urapan seperti yang dimiliki Kristus, maka kelimpahan itu ditangguhkan dulu sampai saudara memiliki urapan itu, sehingga saudaraku, siapapun penghalang, setan, iblis, penghalang berkat-berkatmu, kamu hadir dalam nama Yesus, dia pasti kabur dan lari, dan dia pasti dihancurkan. Amin. Win Worley saudaraku, sebagai penemu pelayan pelepasan, dia berkata begini, waktu kamu hancurkan, berkata, dalam nama Yesus, iblis aku hancurkan. Benar-benar iblis itu akan hancur seperti pasir. Dan dia masih membutuhkan waktu 400 tahun lagi supaya bisa menjadi hidup lagi. Itu Win Worley berkata, saudara. Dia penemu pelayanan pelepasan. Kalau saudara lihat ada pelayanan pelepasan, bapaknya itu adalah Win Worley. Dulu dia dianggap orang, saudaraku, sesat, ya, dianggap orang ini itu. Tetapi belakangan ternyata pelayanan itu sangat alkitabiah sekali. Jadilah saudaraku, dalam pelayanan itu ada namanya ilmu apa saudaraku? Demonologi dan angiologi. Demonologi itu ilmu tentang setan-setan dalam pelajaran teologi. Angiologi itu ilmu tentang masalah malaikat. Itu disatukan saudara. Karena yang satu roh iblis, roh jahat, yang satu roh Tuhan. Ini ilmu ini disatukan. Pembelajarannya pun ini akan disatukan. Belajar tentang malaikat-malaikat Allah, nanti kita akan belajar di belakangnya tentang demonologi. Nah saudaraku, yang kedua saudaraku dikatakan untuk apa? Menjadikan Kristus menjadi kepala, di mana Yakub saudaraku mengambil tindakan profetik, dia mengambil batu itu menjadikan apa?
alas kepalanya, the rock. Makanya Yesus disebut the rock of salvation. Saudara kan, batu karang keselamatan. Ya, kalau saudara terlepas dari kedaginganmu, saudara menjadi manusia rohani, untuk menjadikan Tuhan itu kepala mudah sekali. Ya, sebagaimana seorang suami adalah kepala istri dan kepala keluarga, demikian di dalam roh. Ketika engkau menjadi bangunan roh, saudaraku, Yesus menjadi kepala hidupmu, artinya dia menuntun, membimbing engkau kemana pun engkau pergi. Maka penjagaan Tuhan turun atasmu. Yang ketiga berbicara, saudaraku, dream to be vision. Ada mimpi, ayat yang ke-12 itu, saudaraku. Dia melihat apa? Tangga turun dari langit. Yang kemudian ratusan tahun kemudian ada seorang dalam kitab Yohanes pasal 1, pasal 2, Natanael melihat hal yang sama kembali terjadi, di mana tangga dari surga turun yang bedanya sekarang tangga itu sudah menjadi Kristus. Dia artikan adalah tangga itu berbicara adalah kehidupan Kristus yang maha kuasa turun ke bumi ini menjadi saudaraku tidak maha kuasa, melepaskan saudaraku apa? Keagungannya, melepaskan keilahiannya, sehingga dia menjadi manusia. Firman Allah yang muncul dari surga, saudara, datang ke dunia mencari orang yang berdosa, dan ketika orang itu percaya padanya, dia sanggup melepaskan dia dari dosa dan kedustaan, dan berkata, kalau kamu ikut aku, hidup kekal aku berikan kepadamu. Ini kembali lagi, saudara. Jika korbannya nanti ada kakak-kakak itu kayak marah-marah, saya tidak bisa mau saudara menjadi orang lain. I have to be myself. Saya harus menjadi diri saya sendiri. Mari kita lihat, saudara, bergeser itu. Kembali saudara sedikit, kita ingatkan lagi pada poin ini, ayat 13. Kejadian 2 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu, kepada keturunan. Saudaraku, jelas banget dia memakai nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Yang ini siapa, saudaraku? Akan diberikan sampai karena cucunya, saudaraku, luar biasa sekali. Ya, lalu keturunanmu akan jadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini. Saudaraku, janji Allah itu terdiri dari pengulangan-pengulangan. Kalau saudara baca Alkitab, saudaraku, berkali-kali Allah menjanjikan akan memberikan seorang anak laki kepada Abraham. Amin. Kenapa berkali-kali? Allah berfirman cukup sekali saja. Kenapa berkali-kali? Saudaraku, lihat kitabmu, ada kitab ulangan. Memang apa yang terjadi di ulangan? Kejadian-kejadian dalam kitab sebelumnya diceritakan lagi, diulangi lagi. Amin. Allah kita, saudaraku, Allah yang mengulangi janjinya. Dan hebatnya, janji firman Allah itu, saudaraku, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. The sky, saudaraku, the heavenly sky will fade away, but my words will not pass away, kata Tuhan Yesus. Amin. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, kekekalannya, kekuatan kuasanya dan Tuhan ini sekarang sampai selama tetap sama. Yesus katakan, dia tidak pernah berubah. Amin. Nah, firman-Nya jadi ulang. Ulangnya diberikan kepada Abraham. Amin. Kemudian diberikan kepada Ishak. Kemudian yang terjadi siapa, saudaraku? Cucunya Abraham. Siapa? Yakub, yang nanti akan melahirkan bangsa Yahudi atau Israel. Saudara, dan ini ya dan amin. Suatu kali, saudara, beberapa waktu lalu saya diberkati seorang ibu pengusaha. Udah agak lama, tiba-tiba, saudara kasih Kristus, tiba-tiba, saudaraku, kejadian yang sama kelihatan lagi. Halo, saya bingung. Kok waktu berdoa saya melihat berapa tahun lalu ibu ini memberkati saya. Setiap saya doa, kok tumben gambar ini kelihatan lagi. Ibu pengusaha ini memberkati saya. Saya bingung, kenapa ya? Ini sudah agak lama. Saudaraku, ternyata apa yang terjadi?
Waktu saya berdoa terus saya cari Tuhan, dia tunjukkan, dia ngomong gitu. Nah, melalui gambar yang kamu lihat ini sudah pernah terjadi, itu berkati kamu. Hal yang sama akan dibuat lagi. Aku akan memberkati kamu lagi melalui ilmu itu. Yes Tuhan, baginya berdoa. Aku bersyukur, yes Tuhan, yes aku bersyukur Tuhan. Terjadi. Saudara, waktu kita ibadah malam, hanya paling saudara Tuhan ini berkatnya berapa ya? Bukan sekian. Sekarang ini berapa? Itu ya Tuhan, kira-kira begitu saja. Benar. Malam itu menjelang mau pulang saudaraku, tiba-tiba saya dipanggil, Pak Stefan, dipanggil. Saya dikasih berkat itu, saya pegang. Saudara, sepanjang motor saya menangis karena itu ada pengerja saya yang bawa motor. Kami 20 tahun, saya nangis sepanjang jalan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah ngomong berapa hari ini. Kau lihat kan, kata rema sudah tahu. Kata rema itu juga ada pengulangan. Hal yang sama terjadi kepada Tuhan. Itu kata rema. Salah satu sisi kata rema, berkat itu diulang lagi. Hanya bedanya waktu ini. Ini waktu yang lalu, ini waktu sekarang. Bedanya hanya nolnya saja. Amin. Puji Tuhan, ditambahnya 1 kali lipat lagi, 100% lagi ditambahnya pada waktu itu. Rema itu sudah juga berbicara pengulangan. Ya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Janji apa yang kau pegang? Saya ada dikasih Tuhan. Saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan hidup seumur hidupku di depan hadirat Tuhan. Dan ketika saya ada di depan saudara, saya sedang menggenapkan seluruh hidup, mengingatkan Tuhan kembali apa yang dinyatakan kepada saya setiap kali saudara, setiap kali. Amin. Makanya kita ibadah banyak kan? Ada ibadahnya hari Minggu, pagi malam juga saudaraku. Ada juga ditambah nanti mungkin konser, ada Bible study saudaraku. Ada juga doa. Kenapa harus ibadah dulu? Pak, maunya doa sekali aja udah cukup ya. Kok diulang-ulang? Ya tanya aja kenapa kok makan berulang-ulang? Ya, kenapa saudara makan berulang-ulang? Maunya seperti ular ya. Makan sekali 3 bulan 6 bulan kemudian makan itu saudara bukan ular. Kalau ular kasih mungkin makan ular piton dikasih kambing 3 bulan atau 6 bulan kemudian dia mau makan lagi. Kita makhluk manusia. Saudaraku, waktu saudaraku ada perubahan manusia daging menjadi rohani, engkau akan mudah menjadikan Yesus kepala. Dan waktu hadirat yang ada kepala ini, saudaraku, mata, ciuman, alat ucap, pendengaran, berbicara sesuatu yang menyatakan visi. Dan saudaraku, ayat 12-nya, ketika itu sudah menjadi hidupmu, engkau akan mudah menerima komunikasi Tuhan. Kalau di sini Tuhan mendatangi Yakub dengan mimpi saudara, ya, Tuhan mendatangi Yakub dengan mimpi. Nah, di dalam hadirat Tuhan itu kasih Tuhan akan kembali Tuhan datang berfirman. Dan firman itu bisa kepada suamimu, bisa kepada anakmu, bisa kepada istrimu, bisa kepada keluargamu. Amin. Satu yang bertobat Tuhan katakan, seluruh keluarga dalam perencanaan keselamatan Tuhan. Saudara, saya diingatkan Tuhan, tapi tidak ada di sini. Saya sudah menang dalam hal ini. Kami waktu itu lagi berdoa di satu kamar. Tiba-tiba saudaraku, saya lihat dari satu rumah bangunan ibadah ada sesuatu yang keluar terbang saudaraku. Dia datang ke depan kami. Kami lagi berdoa, dia datang ke depan. Dia bilang begini, jangan ganggu-ganggu jemaatku. Mereka jemaatku, jangan kau ganggu. Tahu ya, si Aliong besar banget. Si Aliong saudaraku, dia ngomong kepada saya, jangan kau ganggu-ganggu mereka ini jemaatku. Karena saya tahu anaknya sudah selamatkan, sudah datang ke setan iblis. Firman Tuhan Yesus berkata, satu orang diselamatkan, seisi Tuhan Yesus dia tak kembali dari datang saudara. Tapi saya ingat saudara, ingat janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu kan?
tetapi firman-Nya tinggal tetap. Artinya sesuatu terjadi. Sejauh ini satu keluarga ini sudah diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Lari di sana. Nah, ketika ada hadirat Tuhan, ada saudara semua pernyataan Tuhan. Tadi kami ibadah, saudara luar biasa sekali di sana. Saya melihat api yang besar itu turun, sehingga mereka juga banyak manifestasi sebenarnya. Memang itulah yang sebenarnya. Saya ingat waktu saya di Johor Baru, Pastor Victornya bilang, Pak, nanti khotbahnya jangan lama-lama ya. Biar Pak, karena tidak pernah kenal, hanya dihubungkan dari teman kita. Saya khotbah saudara dia paling 20 sampai 25 menit. Lalu saya tanya sama Yesus, wah Tuhan Yesus, apanya aku yang lama? Tentang mereka, doakan mereka. Saudaraku, ibadah jam 7, selesai ibadah itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi selesai ibadah. Itu orang-orang India semua di Gunung Tiram. Besoknya ibadah jam 7, selesai jam 6 sore. Jam 7 pagi saudaraku ibadahnya, selesai jam 6 sore. Mereka apa dan haus sekali firman Tuhan. Di Gunung Tiram kita kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pernyataan-pernyataan. Di dalam hadirat Tuhan ada karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam hadirat Tuhan ada urapan. Berikut saudara kasih bahwa dikatakannya 15 tahun. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang dijanjikan kepadamu. Janji Allah itu seperti janji kepada keluarga. Kalau orang tuamu saleh, saudara, pasti kau diperhitungkan oleh Tuhan. Ingat anak-anak muda, pemuda-pemudi, ketika hidupmu lebih baik nanti, itu bukan sekedar dari kamu, tapi karena ada bapakmu dan mamamu yang saleh kepada Tuhan. Tuhan mengingat perjanjian itu seperti pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kepada Abraham Tuhan berjanji, sampai hari ini Tuhan ingat janji itu. Bangsa Yahudi menjadi bangsa yang besar dan berkuasa di muka bumi ini. Dia ingat kalau bapakmu saleh, engkau berhasil diberkati begitu luar biasa, bukan hanya dari dirimu, tapi kan dari orang tuamu yang saleh kepada Tuhan. Maka Allah mengingat janjinya kepada kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada Israel sepenuhnya kali ini. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, firman yang kuucapkan kepada nenekmu, firman yang kuucapkan kepada Ishak, firman yang kuucapkan kepadamu adalah firman yang sama. Aku akan mengerjakannya kembali, tetapi dalam generasimu firmanku tetap sama, tidak pernah berubah. Amin. Kalau aku berjanji kepada bapakmu, kepada nenekmu, maka itu akan kutepati sampai beribu-ribu keturunan. Allah berjanji kepada Daud, tahtamu akan tetap kekal selamanya. Sampai hari ini orang-orang penting Israel seluruhnya selalu dari keturunan siapa? Keturunan Daud. Semua pemegang-pemegang kekuasaan Israel selalu dari keturunan Daud. Sekalipun harimau ini, karena firman itu harus dikenal. Aku akan mengerjakannya selama engkau tetap tinggal di dalam. Betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Katakan, aku melihat penggenapan janji Tuhan. 3, 2, ya. Ayo katakan, aku melihat penggenapan janji Tuhan. 3, 2, ya. Aku melihat penggenapan janji Tuhan. 3, 2, ya. Aku melihat penggenapan janji Tuhan. 3, 2, ya. Aku melihat penggenapan janji Tuhan. Jadilah kepadamu. Lalu saudaraku yang berikut, kita lihat saudaraku, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui.
Saudaraku, Yakub masih tumpul, rohnya masih bodoh. Padahal kalau secara teori pengetahuan manusia, Allah hadir dimanapun, amin. Tapi lihat, sebelum tidur, Yakub tidak memahami, tidak tahu Allah di sana. Saudaraku, Allah tidak peduli dengan pengetahuan. Pengetahuan manusia bagi Allah itu adalah kain gombal busuk. Amin. Allah tidak peduli berapa tingginya gelarmu, sekalipun gelar penting dan saudara sekolah. Tapi Allah tidak peduli dengan gelarmu. Amin. Tapi Allah peduli dengan ketajaman rohmu. Bagaimana kau menangkap Tuhan hadir dalam ibadah. Bagaimana kau melihat pekerjaan Tuhan dalam dirimu sendiri. Dia tidak tahu sebelum tidur. Bukankah kita sebenarnya begitu? Tidak kita baca keadaan musimnya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kita harus melihat musimnya Tuhan. Di dalam hidup kita selalu ada musim-musimnya Tuhan. Dia majal rohnya. Kenapa? Saudaraku, karena dia pun dalam visi-misi pelarian sekalipun, saudaraku, Tuhan menyertai dia. Dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya, sehingga dia melahirkan Israel dan 12 suku bangsa Israel. Dari siapa? Dari keturunan Yakub. Maka saudaraku, kadang-kadang kau melihat, kadang-kadang mungkin kita iri, cemburu, dengki atau gimana, melihat keluarga siapa, mantap banget ya, papanya, mamanya sayangnya setengah mati. Saudaraku, selalu rumput tetangga lebih hijau, amin. Amin saudaraku, selalu rumput tetangga lebih hijau. Selalu rumput tetangga lebih hijau. But sebenarnya kamu yang tahu dirimu, kamu yang tahu keluargamu. Jangan hanya menilai kekurangan-kekurangannya saja. Saya berkata, kalau bapakku saleh, aku akan Tuhan itu lebih daripada semuanya yang akan memberkati engkau. Amin. Jangan lihat hanya kekurangannya saja. Semoga anak-anak pemuda-pemudi sekarang sudah mengerti sebelum dia menikah. Kalau perempuan nanti menghargai bapakku, dengan sama nanti bagaimana kau menghargai suamimu. Kalau laki-laki aku menghargai mamaku, dengan tujuan saya bisa mencintai istriku bagaimana. Belajar kepada papa mama, yang perempuan kepada bapak yang laki kepada ibu yang perempuan. Karena satu hari kalian punya suami, kalian punya istri. Kalau kalian mengerti cinta kasih yang murni dari seorang bapak, dari keturunan saudara tua itu indah sekali. Dan kalian melakukan hal yang sama kepada suami dan kepada istri kalian, sesuatu yang benar dan baik. Amin. Amin. Makanya tajamkan rohmu. Bukan kritikmu yang hebat, bukan otakmu yang hebat. Bagi Tuhan otak manusia itu tidak ada apa-apanya. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 1 sudah dia bilang, hikmat orang benar akan dibinasakan, dihancurkan. Hikmat orang yang kafir atau orang yang tidak benar dihancurkan oleh Tuhan. Tapi orang bodoh sekalipun akan diangkat menjadi seperti berhikmat. Amin. Mengalahkan hikmat dunia ini. 1 Korintus 2. Orang bodoh kalau berhikmat, dia bisa kelihatan seperti orang pintar dan cerdas. Tapi orang yang pintar, banyak gelarnya, yang suka hanya mendaikan kebenaran, membuat perpecahan bangsa. Ini yang repot. Ngemintain, bukan mengajar rakyat, bukan mengajar masyarakat supaya semakin pintar dan cerdas dan baik, lalu sopan dan santun. Ada santunnya, saudara. Tahukah saudaraku, kalau engkau berpendidikan tidak ada moral, sama kau dengan hewan. Manusia yang banyak gelarnya, berpendidikan, dan ada etikanya, dan ada moralnya, adalah hewan. Dan beda dengan hewan. Makanya kalau
anak disekolahkan tinggi-tinggi masih juga kurang ajar kali, karena lebih baik jangan disekolahkan. Iya, jangan disekolahkan. Anjing saja yang paling ganas itu saudaraku di perumahan, panas sekali mau kita dekati. 2 minggu kalau saudara kasih makan, halo, 2 minggu saudara beri makan, soal minggu ketiga dia datang ekornya begini saudara. Dia tahu berterima kasih. Ini orang yang suka memberi saya makan. Manusia yang bilang ini banyak sudah menjadi otaknya otak hewan. Gelar banyak, etika moral tidak ada. Gelar tinggi, etika moral tidak ada. Malah lebih pintar anjing yang ganas yang dikasih makan. Tiap kali kita mau pulang ditandai, dijagain di depan pintu. Oh nih ada orang yang baik sama aku mau kasih makan. Dijagain ekornya begitu. Saudara lihat, anjing lebih berhikmat, lebih pintar daripada manusia. Apa mereka kurang hebat? Karena terlalu hebat, karena dia merasa terlalu pintar, dia coba meminta dari orang lain. Saudaraku, pendidikan tanpa moral tanpa etika mendidik manusia menjadi bom waktu. Tapi pendidikan gelar disertai dengan moral yang bersih menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi papa, mama, bagi anak-anak, menjadi berkat. Maka saudaraku sayangnya di negara kita ini menghukum presiden aja yang misalnya tidak boleh nikah ini itu di bawah tangan. Seharusnya semuanya tidak boleh berselingkuh. Saudaraku, dia baru tahu setelah dia bangun. Allah tidak peduli. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 20:21. Maria pikir Yesus itu penjaga taman. Aduh, Tuhan, kalau Tuhan ambil, Tuhan tolonglah tunjukkan, aku mau ngambil. Lihat, saudara, Maria tidak punya pengetahuan itu Yesus. Dia sangka penjaga taman. Tapi waktu Yesus berfirman kepada Maria, Maria, Rabuni, Arbaiti, Rabuni, Arbaiti, Rabuni, Arbaiti. Yesus berfirman, Maria mengenal suaranya. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak hamba Tuhan. Waktu Yesus berfirman, dia tidak mengerti. Tapi Maria mungkin bodoh dalam pengetahuan manusia, tapi mungkin tajam. Waktu Yesus berfirman padanya, Maria, Rabuni, Arbaiti. Tuhanku dalam bahasa Ibrani. Tuhanku dalam bahasa Ibrani. Rabuni Arbaiti. Domba itu lemah, tapi domba kelebihannya telinganya peka sekali mendengar suara Tuhannya. Coba aja saudaraku tiru suara Tuhannya, kasih makan tuh domba. Sampai saudaraku mulut mungkin doer saudaraku, domba tidak pernah datang. Pernah lihat filmnya bukan? Domba tidak akan pernah datang. Tapi saudaraku pemiliknya kasih dikit bunyi, langsung mereka semua datang. Saudaraku, kita sudah Yesus berfirman dengan sungguh. Maria mungkin bodoh, disangka orang tidak ada pengetahuan, tapi rohnya tajam. Waktu Yesus berfirman, Maria, dia kata, yes, Rabuni Arbaiti. Anak kita gak bisa dengan firman Tuhan. Maunya yang enak-enak dulu, buat saudara ketawa, gak mendidik sekali, gak membuat engkau mengenal Tuhan. Tuhan bisa menangis melihat imanmu. Saudara suka, bagus sekali, lucu, aduh, luar biasa, lucu korbannya. Apa korbannya? Lucu, judulnya lucu. Waduh, lucu banget beritanya. Waduh, lucu banget. Apa judulnya? Lucu. Nah, dia bisa bicara begini. Firman Tuhan saya dengarkan. Bahwa firman itu kepada diriku, kepada anak cucuku, kepada keturunanku. Kalau aku saleh di dalam Tuhan dan
Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kemarin saya berbicara paling halus di satu PT saudaraku, menjaga hati. Itulah khotbah saya yang paling halus. Nanti mungkin saya terima bagi saya khotbah marah-marah. Dia tidak tahu di dalam api Tuhan yang di hati kita ada semangat yang menyala untuk menyatakan kebenaran. Ada api yang harus dilepaskan. Allah tidak peduli pengetahuan, tapi Dia suka ketajaman. Ada saudaraku yang ke-17 yang takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah dan pintu gerbang surga. Setelah dia sadar, wih, tempat ini luar biasa sekali, pintu gerbang surga. Saya tidak tahu saudara mengalaminya. Kalau tidak mengalami, itu hanya tahu saja. Pengetahuan Allah tidak peduli tahun. Allah suka pengetahuan yang berasal dari hati, bukan pengetahuan otak manusia. Pengetahuan otak manusia kain gombal di hadapan Tuhan, tapi pengetahuan dari hati itulah hidup. Waktu saya di Israel kasih Tuhan, saya pergi ke Matius 5. Di sana selalu jangan terlalu banyak bicara, diam, tenang, teduh. Kami duduk di bait Allah itu. Saya merasakan sekali kedahsyatan Tuhan begitu luar biasa di tempat itu. Tenang, teduh saja. Selalu itu jangan banyak berbicara, banyak berdoa. Ada tulisan-tulisan. Kita tenang di rumah itu. Rasa Tuhan begitu dekat sekali. Hadiratnya begitu dahsyat di tempat ini. Di tempat saudaraku ucapan bahagia. Kemudian saya keluar, lalu seorang bapak. Anak-anak saya ketemu di Israel, kita ketemu, tidak ada janjian berangkat. Aku merasakan tersebut, aku rasakan suara hadirat Tuhan begitu luar biasa. Kok sama Pak kita Pak? Kok sama Pak? Iya, ada di mana-mana tempat yang kehadiran Tuhan begitu kuat dalam bait Allah. Hadirat Tuhan begitu kuat. Kenapa? Karena Allah dikuduskan dan Allah ada di sana. Allah disanjung di tempat itu. Kalau tempat itu tempat perdukunan, tempat kenajisan, tentu kuasa-kuasa gelap yang bekerja di sana. Bukankah saudara yakin percaya perjanjian lama Allah mau menaruhkan dirinya di suatu tempat? Itu yang disebut bait Allah. Di mana tempat itu? Tempat yang dikuduskan, tempat yang begitu menyenangkan bagi Dia. Tempat itu di mana Dia ditakdirkan, dikuduskan, dipuji, disembah terus-menerus di tempat itu. Dan tempat itu tempat kekudusannya. Waktu Allah datang ke gunung itu, Dia berpesan kepada Musa, jangan ada orang yang mendekati gunung ini selain kau. Kalau mereka dekat, dia akan dilempari mati. Kecuali Musa, dia mendengar suara trompet yang begitu panjang, bolehlah mereka datang untuk mendekat ke gunung ini. Itu hanya mendekat ke batasnya, saudara. Tidak naik, yang naik hanya Musa. Amin. Allah mencari satu tempat untuk menaruhkan dirinya, bukan Dia terikat. Tidak. Di mana itu rumah doa, rumah pujian, penyembahan 24 jam, Dia hadir dengan kekuatan dahsyatnya. Makanya kita memuji menyembah Tuhan di tindakan janjinya karena membuka langit di atas ini. Dan tidak mustahil orang-orang yang datang menjamah Tuhan. Saudaraku, waktu dia menangkap hanya dengan pengetahuan duniawinya, dia tidak rasakan kehadiran Allah. Tapi ayat 17, dia menjadi takut akan Allah, fear of God. Dia tahu, tempat ini tempat yang kudus sekali,
Saudara, kadang-kadang pengetahuan manusia itu bisa ngomong begini-begini tentang Tuhan, tapi dia tidak bisa. Dua murid salah satu di Kleopas, saudaraku, berbicara tentang kebangkitan Kristus. Yesus datang mendekat. Apa yang kalian bicara? Tidak tahu kalian. Masa aku tidak tahu Yesus itu yang adalah Nabi diutus ke bangsa kami? Padahal siapa? Itu Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, mereka berbicara bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ada banyak hari ini orang seperti itu bicara tentang Yesus, bicara kasih Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengalaman pribadi karena otak mereka dan memahami yang tahu. Tidak ada pengalaman berjumpa dengan Tuhan, tidak ada pengalaman pribadi. Kamu tidak tahu ya, dia diutus ke bangsa kami. Waktu Yesus mau memecah roti, saudara mau memecah roti, sedang di meja makan. Ini Yesus yang menghilang, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan datang melawan kita, kita tidak mengenal Dia, kita tidak mengerti Dia, sehingga pada saat ternyata itu Tuhan menghilang lawatannya menjadi hilang saat itu. Baru ini, ternyata dia Yesus ya. Goblok enggak? Bicara tentang Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, sharing tentang Yesus, tahu tentang Yesus, tapi hanya pengetahuan saja, hanya tidak pernah dilakukannya, hanya mengerti saja. Pengertian manusia, tahunya manusia hanya teori, tapi pengertian roh, pengetahuan roh membuat engkau melakukan apa yang kau tahu. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Keesokan hanya pagi-pagi yang mengambil batu yang dipakainya, sehingga alas kepala, dan mendirikannya menjadi tubuh dan menuang minyak itu ke atasnya. Ayat 19, Yakub menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Saudara lihat, kata Luz itu berarti kedagingan juga, saudara. Betel, Elohim, rumah Allah. Jadi kalau kau tidak bergerak keluar dari ke dalam kedagingan itu, saudara, yang terbatas, saudara akan tergilas. Yang berikut itu, yang tahu perbuatan itu, dia mengurapi batu yang tadi dipakainya mulainya sebagai kepala, sekarang dirapi. Dia sudah melihat penglihatan itu bahwa Yesus satu kali akan mati di atas kayu salib. Pengurapan itu bahwa dia diurapi Bapa di surga untuk mengampuni dosa kita, dan dia akan mati di atas kayu salib. Hebat sekali di atas itu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Yesus